alhamdulillah sampai sekarang masih ada kesempatan untuk terus bersilaturahim ini. Ibu dan Pak sekalian, saya memang ditakdirkan untuk makom saya itu ada di riset dan pemberdayaan masyarakat itu. Saya memang menekuni itu sejak saya dari muda, ya, sejak saya mahasiswa. Tetapi tidak seperti sekarang, sumber-sumber keilmuan untuk riset dan pemberdayaan masyarakat itu sangat terbatas di Indonesia. Nah, karena itulah setelah 6 tahun saya dari desa ke desa, ya, dari satu desa ke desa lain, terjadi kementokan, ya, kementokan, tidak ada metodologi, tidak ada landasan teori yang memadai dan seterusnya. Karena itu teman-teman atau senior-senior saya menyarankan kamu harus di asal usulnya sana ya, kalau mau belajar menekuni itu. Karena itulah saya 4 tahun saya belajar tentang ini itu di Frankfurt, itu di filsafat ilmu sosial kritis, saya berangkatnya dari sana. Karena pada saat itu susah sekali melihat misalnya ada kemiskinan itu seluruh orang dari perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama, pemerintah sama itu menganalisisnya itu sama. Seluruhnya adalah itu karena kesalahan dari orang miskin itu sendiri. Nah, saya sebagai orang muda selalu protes, nggak begini, nggak mungkin itu, nggak adil itu Tuhan kalau begitu. Tetapi nggak ada ilmunya waktu itu di Indonesia. Semua pelajaran di perguruan tinggi ya tentang sosiologi segala nggak menjelaskan sama sekali tentang itu karena zaman-zaman saya muda kan buku apa yang dibaca saja dikontrol oleh pemerintah dulu, oleh kejaksaan, oleh kepolisian, itu nggak boleh membaca buku ini, membaca buku ini. Nah, tapi nggak seperti sekarang sudah sangat terbuka. Nah, setelah saya sedikit tercerahkan itu, saya sedikit supaya nanti ada konteksnya dengan yang mau kita shifting paradigm ini ya. Jadi kalau saya membaca apa yang disiapkan oleh teman-teman di LP2M ini, itu sesungguhnya adalah mengarah pelan-pelan ke shifting paradigm itu. Dan itu memang tidak gampang gitu. Jadi untuk melihat setiap peristiwa sosial dengan lebih jernih itu tidak gampang. Terjadi tahun 90-an, kemudian akhir 90-an setelah saya mulai bisa melihat itu, begitu di lapangan terjadi kementokan yang namanya pendekatan metodologi itu. Nggak ada contoh, nggak ada guru, nggak ada gitu. Semuanya mengeluh ya. Nah, karena itu saya pergi lagi, saya ke pusatnya, yaitu ke Sussex University dengan profesor saya waktu itu adalah Profesor Robert Chamber ya. Dan saya bersyukur sekali karena cara mendidik saya itu bukan cara di kelas begitu, tapi saya menjadi asistennya untuk melakukan riset partisipatif itu di Afrika. Nah, itu keuntungan yang luar biasa bagi saya. Saya ke Nigeria, saya ke Ghana dan negara-negara Afrika yang lain. Yang kira-kira intinya adalah bagaimana pendekatan-pendekatan sosial yang kemudian bisa membangkitkan yang kelompok bisu itu, ya. Kelompok bisu itu kemudian dia mulai berbicara, bukan bicara dengan kata-kata orang lain,
bukan membicarakan orang lain, tapi mulai bicara dirinya sendiri. Nah, itu nggak gampang. Nah, 4 tahun saya eh, belajar tentang metodologi riset transformatif itu, dan setelah saya mulai kembangkan di Indonesia 2003, mulai kemudian teman-teman di Kementerian Agama ini memandang penting ya mengenai pendekatan baru itu, dan kemudian saya mulai diminta, sehingga saya bersyukur karena bisa keliling ke habitat saya dari Kediri itu, jadi habitat saya sesungguhnya ya di Yayen, Win gitu ya. Nah, pengenalan, pelaksanaan di lapangan sudah, tapi pasang surut ya, pasang surut di ganti pejabat, nanti ganti lagi, ganti pejabat, ganti lagi, seperti ya. Gitu. Nah, sampai sekarang saya terus masih aktif, tentu sedikit agak menurun karena sudah 65 tahun, jadi kalau masih muda kan 3 hari 3 malam melototin, jadi dari desa, dari ini pemetaan segala macam juga 3 malam. Nah, sekarang harus 2 jam harus berdiri dulu, dan gitu. 4 tahun terakhir saya konsentrasi di wilayah timur Indonesia, jadi ya baru beberapa hari yang lalu pulang dari pedalaman di NTT, Maluku, dan Papua. Ya. Sama melakukan riset dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ke transformasi sosial itu. Nah, saya kira itu agenda yang tidak akan pernah selesai untuk didiskusikan, dibicarakan, mungkin sepanjang masa. Nah, baik, untuk kaitannya dengan yang tadi sudah diberikan pengantar oleh Pak Wahid, ya. Teman-teman sedang diajak oleh teman-teman di LP2M pengelola ini untuk sedikit demi sedikit mulai melakukan yang namanya shifting paradigm itu. Karena disebut paradigm itu adalah mulai dari cara kita melihat masalah sosial, kemudian bagaimana kita mengembangkan keilmuannya, sampai kemudian bagaimana metode pendekatan, metode teknik yang akan karena bangunan dari setiap paradigm itu adalah dari, saya kira Ibu dan Bapak saya menguasai ini, cara pandang berarti kan ontologi. Kemudian bagaimana pengetahuan dibangun, itu kan epistemologinya. Kemudian apakah ilmu pengetahuan bisa dibangun dari jarak jauh? Untuk memahami persoalan sosial itu bisa dibayangkan dengan jarak jauh, atau harus bergumul dan mendekat, merapat kepada pelaku-pelakunya. Nah, ini adalah namanya lebih ke metodologi, ya. Sampai nanti ke aksiologinya. Ini yang disebut namanya konstruksi bangunan paradigm itu. Ada satu paradigma yang seperti tadi, kalau ada masalah sosial, apakah dia kemiskinan, ya, masalah-masalah yang lain seperti sekarang sangat luar biasa ya, tren masalah-masalah sosial ini. Nah, cara memandang kita apakah itu menjadi bagian internal dari masyarakat itu atau sesungguhnya secara sosial terkonstruksi. Ini adalah perbedaan-perbedaan di dalam cara kita melihat. Nah, setiap cara pandang kita terhadap satu masalah itu akan menuntun kita
untuk bagaimana kalau begitu ilmu pengetahuan ini dibangun. Itu akan menuntun kita ke arah metodologi. Begitu kita memandang stunting itu disebabkan karena keluarga-keluarga itu tidak terdidik, tidak mengenal, tidak mengerti tentang persoalan gizi. Itu akan menggiring kita sampai ke pendekatan metodologi, ya tidak salah kecuali adalah ya kita ceramah di depan mereka, keluarga-keluarga itu, untuk mengenal tentang stunting, ya, mengenal tentang makanan yang bergizi dan seterusnya. Itulah yang disebut paradigm. Jadi cara kita memandang suatu masalah menuntun kita sampai pada tingkat aksinya itu. Kalau Ibu Menteri diwawancarai oleh Menteri Kesehatan, diwawancarai oleh TV One, itu angka stunting di NTB itu besar sekali, gizi buruk besar sekali. Bagaimana itu Bu Menteri? Oh iya, memang masyarakat sana kurang terdidik, ya pendidikannya rendah, terus kemudian ada kebiasaan-kebiasaan buruk ya di dalam masalah kesehatan, masalah kebersihan. Di seluruh masalah ditumpukan kepada sumber masalahnya ada pada masyarakat itu. Internal di situ. Tidak melihat bahwa ini masalah ini sebenarnya adalah bagian dari konstruksi sosial yang, karena konstruksi sosial berarti ada relasi sosial. Kalau Bu Menteri tadi mengatakan, bahkan sampai kepada ya beberapa masalah memang itu ada kaitannya dengan gen, itu malah menyalahkan Gusti Allah. Anda tidak usah menganalisis, nggak usah mendengarkan bagaimana Bu Menteri ya ontologinya tadi, bagaimana Bu Menteri memandang persoalan ini begitu. Kita sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Bu Menteri. Nah, itulah yang disebut paradigm itu. Nah, kita, saya kira teman-teman, karena ini peneliti akan berinteraksi dengan masyarakat, saya kira perlu terus-menerus untuk mempelajari, menekuni tentang yang namanya paradigm itu. Orang yang berinteraksi dengan masyarakat luas sangat membutuhkan itu karena begitu bervariasi yang namanya paradigm yang ada di dalam masyarakat itu. Nanti ketemu kepala desa, wah, desa kita ini sudah susah diajak maju. Itu sudah paradigm itu. Gitu. Bagaimana kita sebagai peneliti kemudian akan berinteraksi terhadap kepala desa itu. Di satu sisi anak-anak muda, enggak Pak, ini masalahnya itu ada di kepala desa itu. Misalnya gitu. Karena itu biasanya kita temukan. Toh. Desa kita enggak maju itu karena kepala desanya itu. Begini, begini, begini. Ini sudah satu paradigm lagi ya, berbeda dengan tadi. Begitu banyak masalah peneliti sosial nggak bisa berinteraksi dengan baik dan tidak bisa menghasilkan riset yang bermutu di lapangan karena tidak menguasai ya struktur berpikir dan bertindak yang ada di dalam masyarakat yang disebut namanya paradigm tadi. Nah, ini saya kira pengantar pertama saya, karena apapun yang akan Anda tulis riset pasti kaitannya dengan pengabdian masyarakat akan mendekati masalah. Akan memulai dengan apa yang disebut dengan masalah. Pasti akan berusaha untuk kemudian bagaimana memecahkan masalah itu. Ada potensi apa. Nah, itu sangat ditentukan oleh bagaimana cara Anda memandang persoalan itu. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan, setiap saya mereview proposal-proposal pengabdian masyarakat di berbagai tempat, ya, apakah di lingkungan PT KAI maupun di perguruan tinggi umum, ya, di UI, ya, di UGM, ya, IPB dan lain-lain, itu selalu saya melihat ada titik lemahnya, itu ada di tadi cara pendekatan ya, terhadap apa yang disebut namanya social problem itu.
Yang kedua itu tidak begitu jelas ya mengenai subjek ya yang akan diangkat, community yang akan diangkat itu. Tadi Pak Budi tadi ada yang konsultasi Pak, itu yang tadi sudah disebut tadi. Ini ada yang mau mengangkat itu tema tentang empal gentong tadi. Nah, mengapa tertarik pada produk? Mengapa tidak tertarik pada komunitasnya? Nah, menentukan basis komunitas itu jauh lebih penting daripada produknya. Kecuali kalau Anda pedagang, itu ya produknya. Gitu. Tetapi ini adalah pengabdian masyarakat, ini adalah pemberdayaan masyarakat. Karena itu harus jelas. Yang disebut namanya basis sosialnya itu mana, apa gitu. Nah, di dalam konteks perkembangan yang sekarang ini sudah tidak terlalu sudah mulai bergeser ya. Pendekatan penentuan basis sosial yang sangat parsial atau yang bukan merupakan community tapi hanya merupakan kumpulan, itu sudah mulai hampir di peneliti-peneliti di seluruh dunia, karena saya itu masuk di dalam asosiasi-asosiasi penelitian transformatif ya, itu di Asia dan Pasifik ya. Kemudian di Amerika Latin, dan saya masuk semua di anggota dari itu, sehingga setiap 3 tahun ada konferensi internasional untuk perkembangan transformasi sosial ya, di Asia, kemudian di Amerika Latin ya, kemudian di Eropa dan seterusnya, sehingga saya tahu perkembangannya itu. Jadi menentukan basis komunitas itu sekarang cenderung lebih harus didekatkan kepada yang namanya basis materialnya. Nah, sehingga kita harus kembali ini kepada pelajaran sosiologi. Gitu. Jadi harus dibedakan antara kumpulan orang yang hanya memiliki kepentingan tunggal dengan orang yang terlahir, hidup bersama, dan memiliki histori yang sangat panjang dan memiliki keterkaitan dengan tempat tinggal mereka. Secara emosi, ya, secara kebatinan, sampai kepada kepentingan. Kalau Anda memilih misalnya asosiasi pedagang kaki lima Cirebon, itu bukan community yang sesungguhnya, itu hanya organisasi. Dan kepentingannya tunggal, itu ekonomi. Tidak mudah Anda akan melakukan pemberdayaan masyarakat itu. Mungkin nanti hanya fungsional saja. Ketika mereka menghadapi problem kebijakan pemerintah desa yang menggusur mereka, hanya paling-paling begitu saja. Dan setelah itu sudah. Belum lagi nanti yang namanya keluar masuknya di di organisasi pedagang kaki lima itu tidak ada di sana landasan-landasan kehidupan bersama yang disepakati dalam waktu sejarah yang panjang, menyangkut tentang etika, moral, dan seterusnya. Bahkan bisa saja pedagang kaki lima di Cirebon, kegiatannya di Cirebon, tapi dia dari Kuningan, dia dari Majalengka, dia dari mana-mana. Tidak gampang untuk itu. Jadi hati-hati ketika menentukan yang namanya basis sosial. Nah, trennya, kecenderungannya sekarang lebih dikaitkan dengan yang namanya region, yang dinamakan geografi. Bahkan di dalam perkembangan teori-teori ekonomi yang sekarang sangat dominan pun adalah dikaitkan dengan geografi. Jadi oleh karena itu, karena ini kaitannya dengan geografi, yang ini memiliki kaitan dengan isu-isu yang
besar yang siapapun tidak bisa menghindari masalah ini tentang perubahan iklim dan seterusnya. Maka basis-basis itu sekarang mulai ke village, hamlet, ya, desa, sub dari desa, kemudian kawasan. Yang saya gunakan pendekatan yang ada di NTT itu adalah pulau. Karena pulau adalah basis sosial yang sangat kuat dan punya sejarah yang sangat panjang, memiliki kebudayaan, budaya pangannya, budaya bercocok tanamnya, budaya nelayannya, segala macam. Mereka punya ikatan-ikatan sosial, historis yang sangat panjang. Jadi saya tidak menggunakan pendekatan desa, tapi pendekatan pulau. Ini saya konsentrasi di Pulau Lembata dan Pulau Adonara itu ya. Nah, kalau dengan begitu maka, ya kalau di Jawa saya kira pendekatannya adalah desa ataupun kawasan. Ketika teman-teman di LB2M konsultasi ke saya, waktu itu saya menyarankan, oke, manusia, kehidupan sosial manusia tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ekosistemnya. Oleh karena itu coba didasarkan pada yang namanya ekosistem. Karena itu saya menyarankan LP3M 10 tahun, 15 tahun ke depan coba diarahkan ke masyarakat di dataran tinggi kering, dataran tinggi basah. Nah itu sudah berbeda sama sekali itu, ya, secara sosiologis, ya, ekonomi, politik, budaya dan seterusnya. Masyarakat yang selalu menghadapi kesulitan air di dalam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hidupnya berbeda sama sekali dengan masyarakat yang melimpah airnya. Sampai ke praktek-praktek keberagamaannya berbeda. Nah, sampai kepada dimensi-dimensi teologisnya itu bisa berbeda. Nah, kemudian ada kawasan, ya, kawasan dataran rendah basah, ya, yang biasanya menjadi penyangga pangan, ya, bisa menanam 3 kali dalam setahun. Kemudian ada kawasan dataran rendah kering, kemudian kawasan pesisir pantai. Yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan adalah masyarakat transisi. Ya. Kota tidak, desa tidak, yang disebut namanya suburban itu. Itu biasanya sumber dayanya sudah dilepas, ya. Mereka tidak memiliki belum memiliki persiapan bagaimana untuk survive dan seterusnya. Dan karena itu kemudian banyak sekali ini dalam tanda petik, ya, dalam banyak penelitian saya, hidup terpaksa itu. Apa saja dilakoni gitu. Nah, sumber daya sudah tidak ada, ya. Desa di mana dia tempat tinggal sudah nggak mampu menyangga, nggak mampu memberikan layanan yang dibutuhkan, ya, sehari-hari, terutama terkait dengan sumber-sumber penghidupan mereka. Dan biasanya ini sudah keluarga pun sangat cair, sudah ikatan-ikatan sosial di keluarga juga sangat cair. Anak pergi kemana, bapak pergi kemana, dan istri pergi kemana juga nggak tahu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian Ibu dan Bapak sekalian untuk ketika mau menyiapkan untuk pengabdian masyarakat, ya, untuk pemberdayaan masyarakat itu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Oleh karena itu, dengan karena kita mau lebih ke arah transformasi sosial, lebih kepada yang namanya perubahan sosial, bukan sekedar kemajuan sosial. Itu harus dibedakan. Yang namanya social progress, kemajuan sosial, itu berbeda sama sekali dengan social change, ya, perubahan sosial. Kalau ibu bapak itu dengan pedagang-pedagang di pasar misalnya, terus kemudian bikin base lain, oh yang dijual ini, yang dijual makanan misalnya, makanannya kemasannya kurang ini, rasanya kurang memenuhi selera lidah orang kota dan seterusnya. Kemudian sedikit didampingi, dibina,
tentang rasa, tentang kemasan, dan karena itu kemudian dari hasilnya 100.000 per hari kemudian menjadi 150.000 per hari. Maka ini hanya kemajuan sosial saja. Ini kemajuan sosial. Sementara Bapak Ibu tidak tahu bahwa bahan-bahan baku yang diolah oleh pedagang-pedagang makanan di pasar tadi, wah, dia sangat tergantung pada bahan baku yang dari luar. Dan produsen bahan baku ini dia juga sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak lain di sana. Bahwa ini dengan harga yang sangat tinggi, yang sementara juga pedagang-pedagang yang ada di pasar itu sesungguhnya dia juga masih ternyata itu adalah dari pinggiran kota yang sesungguhnya masih bisa menyediakan bahan baku sendiri misalnya. Nah, ini juga kita harus mulai memiliki sensitivitas ya terhadap hal-hal seperti ini ya. Apakah yang saya lakukan ini bukan soal salah benar ya, tapi soal apakah ini strategis atau tidak, relevan atau tidak dengan problem-problem yang dihadapi. Apakah yang penting kita sadar bahwa yang kita lakukan ini ya hanya untuk kemajuan sosial, bukan perubahan sosial. Supaya kita ini konsisten ya secara paradigmatisnya. Supaya tidak terjadi inkonsistensi paradigmatik. Proposal kita judulnya pemberdayaan masyarakat, tetapi yang kita lakukan sebenarnya adalah hanya seperti tadi, kalau pemberdayaan masyarakat pasti arahnya ke transformasi sosial. Jadi community empowerment itu, jadi to empower itu adalah membuat masyarakat lebih berdaya. Power itu kan daya. Dari tidak memiliki menjadi memiliki, dari konsumen menjadi produsen, ya itulah. Nah itu bukan kalau dari penghasilan 100.000 menjadi 150.000, ya itu kemajuan sosial saja. Kemajuan di dalam pendapatan saja. Nah itu saya kira rambu-rambu yang kedua atau ketiga yang saya ingin sampaikan supaya nanti pada saat menulis proposal itu mulai nyekrup atau mulai nyambung itu dengan apa yang digagas oleh teman-teman di PTKM untuk yang namanya shifting paradigm. Nah, yang berikutnya saya ingin sampaikan, mungkin Bapak Ibu setiap hari juga sudah mendengarkan ya, apa sesungguhnya problem-problem kehidupan kita yang sangat serius sekarang. Jadi, baik pada tingkat lokal sampai pada tingkat global. Saya kira yang pertama-tama ini masalah pangan. Ancaman krisis pangan ini betul-betul ya luar biasa. Nah, ketika